Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut turun sebesar 6,48%. Dengan total market cap mencapai di 1,03 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat, ya, penyebab utamanya lagi-lagi adalah BTC, ya, Bitcoin drop ke daerah 25.100-an. Itu merupakan penurunan sebesar 8,82% dalam 24 jam terakhir, ya. Untuk Ethereum, dia juga nggak mau kalah, dia drop lebih parah lagi sebesar 9,37% dengan harga di 1.300-an. Lalu untuk BNB, dia sekarang drop sebesar 8,72% dengan harga di 230-an. XRP drop sebesar 4,82, Cardano turun sebesar 11,61%, Solana 12,33 dan seterusnya. Ya, overall kita bisa lihat alts cenderung lebih besar penderitaannya dibandingkan dengan Bitcoin. Tapi lagi-lagi semua mengikuti harga Bitcoin, ya. Jadi untuk sekarang kita bisa lihat Bitcoin drop dengan signifikan, ya. Untuk di daily-nya kemarin, ya, dia mencoba untuk retest daerah 28.000. Kita bisa lihat highest position-nya itu di 28.500, tepat di daerah sini, ya. Di reject dan langsung drop, ya. Jadi bisa dihitung ini, ya, mendekati kapitulasi lah, ya. Dan kalau kita lihat target dia ada di sini. Wick-nya itu di sekitar 24.500. Dia mengejar wick, ya. Nah, jadi lagi-lagi ini membuat scenario A, yaitu drop ke daerah MA200 weekly semakin kuat, ya. Buat kalian yang nggak tahu apa itu scenario A, sekali lagi, itu adalah scenario di mana ini menjadi daerah supply dan Bitcoin lanjut drop ke MA200 weekly. Scenario B, itu dia ada retest dulu ke MA200 baru kapitulasi akhir, ya. Tapi intinya apa, ya? Kalau kita lihat sekarang, probability-nya lebih besar ke scenario A, ya. Nah, kita tentunya untuk melihat scenario A atau untuk melihat MA200 weekly, kita harus pindah ke indeks. Ya, lagi-lagi buat kalian yang bingung, Bang, kok di gua nggak ada ya? Gua ngelihat charting pakai misalkan USDT atau BUSD di Huobi atau lihat di Binance. Kok nggak ada MA200 weekly? Lagi-lagi kalian harus buka di TradingView karena data di situ biasanya nggak cukup panjang. Untuk indeks Bitcoin US dollars itu sudah ada datanya sejak 2010 di TradingView. Maka dari itu datanya lebih komplit dan MA200-nya keluar, ya. Jadi lagi-lagi kalau kalian bingung di mana 200-nya, ya, kalian bisa cari di TradingView, buka di bagian indeks, ya. Nah, selanjutnya, ya, buat kalian yang sudah terus stay tune di TCI tentunya tahu bahwa MA200 sekarang ada di daerah 22.300-an. Nah, tapi lagi-lagi seperti yang gue bilang, MA200 ini adalah daerah akumulasi, ya, bukan untuk daerah auto sultan, ya, mantul atau sultan. Maka dari itu, tetap gue ingatkan jangan pakai uang panas. Ya, walaupun historically ini menunjukkan bahwa ini tempat yang sangat bagus untuk beli Bitcoin, ya kita cek sendiri deh, ya. Nggak usah gue yang ngomong. Kita lihat dari kalau andaikan lu beli di COVID Crash 2020, ya. Kita coba cek sampai ke harga all time high. Itu untung sebesar berapa persen? 1.151%. Ya, kasarnya kalau kita hitung 1.000%, ya, kesannya lu dari sejuta, ya, dikalikan 10 kasarnya, ya, berarti jadi 10 juta. Kalau 10 juta jadi 1 juta dan seterusnya, ya, luar biasa besar. Dan sekali lagi gue ingatkan, walaupun bagus dan memang secara historically memang menarik, tapi kalau lu pakai uang panas yang terjadi apa? Waktu, ya. Kalau lu pakai uang panas, waktunya nggak sesuai. Seringkali lu berharap mantul besok gue bisa bayar utangnya dan bla bla bla, ya. Padahal kalau kita di sini berapa minggu, ya, waktu ini butuhkan untuk bisa dia mulai menemukan momentum dan berapa tahun untuk bisa sampai benar-benar ke all time high. Ya, jadi 1000% itu tidak terjadi hanya dalam waktu 1-2 hari saja. Ya, butuh bulanan sampai tahunan. Dan satu lagi, untuk akumulasinya kita bisa lihat 4 minggu ini tuh yang paling pendek sepanjang masa. Kalau kita lihat secara normanya, 2 kali itu belasan sampai puluhan minggu. Artinya apa? Bisa sampai dari, ya, bulanan sampai bisa tahunan. Ya, jadi lagi-lagi ini adalah daerah akumulasi, ya, bukan mantul atau sultan. Dan satu lagi yang super penting juga,
kalian jangan berpikir bahwa oke, MA200 sekarang tuh ada di daerah 22.300. Maka ini adalah bottom dari Bitcoin. Bitcoin nggak bisa lebih rendah daripada angka situ. No, ya. Pada faktanya, seperti yang gue sudah disclose di beberapa video gue sebelumnya, Bitcoin saat di MA200 pernah beberapa kali drawdown lebih dari 30, bukan lebih lah, sekitar 30%. Ya. Di sini kalau kita bisa kasih note pada tanggal berapa nih? Maret 2020 dan juga di tahun 2014. Mereka drawdown terendahnya, ya, paling dalamnya dari MA200 itu drop sebesar sekitar 30%-an. Ya, maka dari itu, andaikan terjadi hal yang sama seperti di 2014 dan 2020, maka Bitcoin bisa drop sampai terendahnya itu di daerah sini, ya, sekitar 15 ribuan. Ya, jadi siap-siap. Kalau sampai kalian mau pakai leverage, ya, pastikan kalian jangan sampai harga likuidasinya kurang dari situ. Ya, kalau lo misalkan kena, ya misalkan lo pepetin, ujung-ujungnya kena, ya sudah, salah sendiri. Ya, dan jujurnya gue pribadi nggak terlalu menyarankan untuk menggunakan leverage saat kita akumulasi di 200. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi pastikanlah yang pertama jangan pakai duit panas, walaupun MA200 sangat bagus untuk akumulasi. Dan yang kedua, ya jangan kaget kalau sampai dia harganya bisa drop di bawah dari 22.300. Karena lagi-lagi secara historically, Bitcoin pernah beberapa kali drop drop sekitar 30%-an di bawah MA200. Ya, walaupun bentuknya lebih cenderung ke wick, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk detailnya, buy limitnya kita akan bahas di belakang. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Ya, nah pertanyaannya adalah, Bang, masih mungkin nggak sih Bang, dia menemukan satu support dulu di sini sebelum MA200, lalu dia relief rally dulu akhir, di reject 200, baru kapitulasi akhir. Mungkin nggak Bang? Mungkin. Karena kenapa? Secara statistik, secara historik, pernah terjadi di 2018 tentunya ya. Makanya kenapa gue pernah bahas mengenai skenario B. Tetapi, seperti yang kita bisa lihat di sini ya, kita zoom out sedikit. Secara struktur, terlihatnya seperti apa? Ini seperti daerah supply yang sudah jebol. Maka dari itu, kalau gue pribadi lebih cenderung ke skenario A, di mana ini akan lanjut ke MA200 weekly dan akumulasi di sana. Ya. Tapi kalau ngomong skenario B gitu, mungkin nggak sih Bang? Ya, technically masih ada kemungkinan. Ya. Dia mungkin terpantul di sini, di daerah week 24.500. Di sini mungkin bisa naik lagi, MA200-nya mungkin di daerah sini, dan ke reject lagi. Ada kemungkinan seperti itu. Tetapi nggak terlalu besar. Ya, gue lebih condong ke dia akan lanjut kapitulasi ke MA200 weekly. Nah, otomatis kita akan bergeser ke MA200 weekly sebagai satu daerah akumulasi. Ya, seperti yang kita sudah bahas tadi panjang lebar. Ya, lagi-lagi yaitu adalah di daerah 22.300-an. Ya, dan dengan persiapan mental, ini bisa drop sampai 30% ke bawah. Ya, seperti yang kita lihat dari di 2020 COVID crash dan juga di 2014 di sini. Ya. Dan kalau kita mau ngomong, 2014 ini sebenarnya berdekatan juga dengan dulu peningkatan interest rate dari The Fed yang dilakukan oleh Ben Bernanke ya waktu itu zaman itu masih zaman dia seingat gua ya. Ini permasalahan waktu 2018 sampai 2013 masih ketarik terus ya. Jadi bisa dibilang ini ada satu skenario yang cukup mirip ya. Ini sama-sama peningkatan interest rate, di sini juga sama-sama peningkatan interest rate. Jadi maka dari itu kita harus punya persiapan mental bahwa ada kemungkinan Bitcoin bisa drop sampai terendahnya dengan wick tentunya ya, itu ke daerah 15 ribuan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan buat kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin dan juga untuk akumulasi banyak altcoins lainnya, bisa juga jangan lupa untuk menggunakan link refraksi di bawah. Dan satu lagi, jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, dan yang kedua bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk bisa ngerti charting. Oke, dan untuk Ethereum kita bisa lihat ya, kondisinya kurang lebih mirip seperti BTC ya. Jadi daerah supply yang jebol dan lanjut ke bawah ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ya ini dia alasannya kenapa gue pribadi lebih cenderung kalau sudah tembus summer low, gue cenderung nggak lagi lanjut akumulasi. Ya, karena kita bisa lihat bahwa ya lumayan menyeramkan ya. Dan ini masih bisa siap-siap drop lebih parah lagi karena Bitcoin masih belum menemukan MA200 weekly ya. Jadi untuk sekarang seperti yang kita bahas ya sebelumnya, Ethereum sebelum dia bisa reclaim lagi dari 1780, gue sarankan untuk stop dulu akumulasi karena si resiko untuk turunnya masih lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi buat kalian
yang yang ingin terus akumulasi, gue lebih sarankan untuk ke BTC untuk sekarang ya. Jadi untuk Ethereum di skip dulu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan semoga saja secepat mungkin Ethereum bisa menemukan lagi momentumnya dan kembali reclaim daerah 1780. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano, dan kita bisa lihat Cardano sudah jelas tembus dari MA20 ya. Pada tanggal 11 Juni sebelumnya kita bisa lihat sebenarnya 20 masih cukup menahan ya. Tetapi kemarin kita bisa lihat walaupun opennya technically sedikit di atas ya, sedikit di atas dari MA20, tetapi Bitcoin-nya akhirnya kapitulasi ya, jebol ke bawah, ngedump, akhirnya Cardano ikutan ketarik. Ya, jadi untuk sekarang yang konservatif sudah semakin dekat nih posisinya ya. Dan ya bisa dibilang ini sekali lagi bukti bahwa altcoins tidak bisa bull market sendirian. Walaupun Cardano sedang ada berita bagus, ya ada hard fork fasil, dan apapun juga ya, altcoins mau tidak mau akan mengikuti harga dari BTC. Ya. Masih ada yang nanya, Bang, kenapa sih harus ngikutin BTC? Bukan kenapa harus, faktanya memang mengikuti. Begitu ya. Sama kayak lu tanya, kenapa BTC harus ngikutin Nasdaq sih? Kenapa harus ngikutin risk on? Karena pada faktanya, ya para trader di dunia mengkategorikan BTC sebagai aset yang beresiko dan dimasukkan ke kantong yang sama, yaitu adalah risk on aset. Nah, jadi gini, daripada lu capek-capek ngabisin ngabisin pemikiran lu buat mikir kenapa sih ini harus berkorelasi dengan ini, mendingan lu belajar analisa yang lain yang benar-benar bisa make money gitu ya. Kenapa berkorelasi? Ya faktanya market menentukan itu berkorelasi ya. Nah, jadi untuk sekarang Cardano sekali lagi gue ulangi, untuk konservatif masih bisa pertimbangkan di daerah 44 sen. Oke, dan akhirnya BNB tumbang juga ya. Setelah perjuangannya sejak kapitulasi tanggal 11 dan 12 Mei, di mana ini sangat tipis sekali ya, dia nyaris jebol summer low. Dia berusaha selama beberapa bulan ya, dari Mei sampai Juni ya minggu lah ya, sebulan lebih lah kesannya ya, berusaha untuk terus bertahan di atas dari sini, akhirnya jebol juga pada jam 7 pagi tadi ya. Ya sekali lagi, ini bukti bahwa sulit untuk altcoins bisa tetap bullish saat BTC sedang drop ya. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat bahwa dia sedang ya momentumnya turun ya. Tinggal kita lihat apakah dia akan retest ke daerah 263 atau tidak ya. Nah, buat kalian yang mungkin para pemain futures ya mungkin bisa saja ya ambil posisi dengan ya posisi nge-short tentunya ya, dengan si target price-nya di daerah 263,6. Jadi kebanyakan ya saat dia tembus dari satu support tertentu, terutama yang kuat, biasanya dia akan retest dulu. Nah, saat retest lagi dan momentumnya masih bearish, maka dia akan lanjut turun membuat lower low. Ya, jadi ini bisa dibilang sebuah trading opportunity. Tapi lagi-lagi ya, untuk futures pastikanlah kalian bisa jaga resiko. Karena kalau kita nggak bisa jaga resiko, ujung-ujungnya ya liquid lagi ya. Dan targetnya menurut gua lebih ke sini ya, ke daerah $201, which is ini adalah week terendah dari BNB ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan untuk akumulasi spotnya gua sarankan untuk stop dulu karena BNB sedang dalam kondisi yang jebol. Oke, dan selanjutnya Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat bahwa week terendah dia pada tanggal 12 Mei sudah jebol ya. Alias targetnya sudah sangat jelas, yaitu ke daerah 15 sen. Nah, tentunya 15 sen ini kita masih bisa akumulasi karena ini adalah daerah summer low dari Phantom. Ya, bisa dibilang ini adalah support terakhir atau stasiun terakhir dari Phantom. Nah, jadi lagi-lagi ya, untuk sekarang secara momentum semua cenderung bearish. Kita bisa lihat volumenya literally really bad ya. Kita sudah lihat Phantom selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sekarang lagi hari ke-7, dia semuanya bearish candle ya. Jadi ya tinggal harapan terakhir kita adalah semoga saja Phantom bisa tetap bertahan di atas dari 15 sen. Kalau dia bisa bertahan di atas 15 sen, biasanya recover-nya akan lebih cepat dibandingkan dengan beberapa alts lain yang cenderung ya di bawah ya, atau gagal untuk mempertahankan summer low ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya kalau kalian mau nge-short bisa pertimbangkan di daerah sini, yaitu di daerah 29 sen atau 30 sen lah kesannya ya. Karena biasanya akan terjadi relief rally. Nah, tetapi ya seperti yang gue bilang tadi di depan, walaupun seperti itu kalian harus pasang stop lossnya di tempat yang benar ya.
mungkin bisa stop lossnya di atas dari struktur atau di tempat lain ya. Intinya apa? Kalau kalian ingin bermain futures, pastikanlah jaga resiko kalian ya. Dan kalau sudah kena daerah 15 sen, menurut gue itu target yang cukup oke ya untuk kalian take profits. Jadi kurang lebih seperti itu. Tinggal kita lihat buat akumulasi spot di daerah 15 sen. Dan buat kalian tertarik untuk bermain futures, secara risk reward cukup menarik kalau kalian pasang posisi short di daerah 30 sen atau 29 sen. Dengan target ke 15 sen untuk take profits. Oke, dan AVAX kurang lebih nasibnya sama dengan FTM ya, di mana dia sama-sama sudah melewati ya satu struktur support yang not bad sebenarnya ya. Dia sudah jebol sejak tanggal 10 Juni dan retest 11 Juni gagal dan lanjut turun ya. Nah, untuk sekarang ya bisa dibilang ada opportunity yang cukup mirip seperti di FTM juga ya. Kalian mungkin bisa nge-short AVAX ya. Nah, nge-shortnya bisa antara dua nih ya. Antara kalian bisa pasang posisi short atau pasang pending order ya di daerah 22,44 sen ya, $22 lebih 44 sen, atau arguably bisa juga nanti di MA20 kalau dia sudah semakin mendekat ya. Tapi lagi-lagi ya gue ingatkan, hati-hati. Jangan terlalu besar leverage-nya dan pastikan ada stop loss-nya ya. Nah, jadi untuk sekarang ya untuk futures-nya kurang lebih seperti itu. Targetnya otomatis ke $9 lebih 45 sen. Dan kalau bisa, kalau sudah mulai profit, ada SL plus-nya juga ya. Nah, terus kalau untuk spotnya otomatis daerah terakhir atau daerah akumulasi terakhir untuk AVAX lebih tepatnya, itu di daerah $9 lebih 45 sen. Ya, harapannya tentunya AVAX bisa tetap bertahan di atas dari summer low supaya dia bisa menjadi salah satu aset yang lebih cepat naiknya juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan yang terakhir kita ada Polkadot. Ya, untuk Polkadot kita bisa lihat bahwa ya ini bukti lagi bahwa kalau summer low sudah jebol, apalagi dalam kondisi BTC sedang bearish ya, sedang bear market, ini akan cenderung sulit untuk satu aset bisa menemukan momentum lagi ke atas ya. Jadi kalau udah jebol biasanya sulit. Kita bisa lihat di sini pada tanggal 9 Mei dia jebol, sempat reclaim sehari 2 hari tetapi false breakout, dan setelah itu kita bisa lihat basically dia terus struggling dengan struktur dan juga MA20. Akhirnya ini benar-benar menjadi daerah supply dan turun ke bawah ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya bisa ada satu opportunity untuk nge-short. Tetapi lagi-lagi untuk nge-short akan ada ya resiko yang lebih ya. Nah, untuk posisi short bisa pertimbangkan di daerah $8 lebih 62 sen sebagai point entry kita. Dan untuk targetnya ke daerah $6 lebih 68 sen. Kenapa ini menjadi target? Karena ini adalah wick terendah dari kapitulasi 12 Mei ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk spot gue sarankan Polkadot untuk stop dulu, jangan tambah posisi sampai dia bisa reclaim lagi daerah $10 lebih 89 sen. Selama dia belum bisa reclaim, ya sudah, kita bersabar dulu secara spot. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.